Shalom saudaraku, kembali kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat untuk terus rindu bersekutu dengan Tuhan dan membangun kehidupan rohani kita untuk semakin mengerti akan hatinya Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Khawatir dalam ketidakpastian. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih sayang, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Dunia di sekitar kami penuh dengan ketidakpastian dan kami merasa hilang dan terombang-ambing di antara ketidakpastian itu. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa dan kasih sayang. Engkau adalah Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta ini. Engkau adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu dan yang selalu hadir di setiap saat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memberikan ketenangan dan kekuatan kepada kami di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Tolonglah ingatkan kami bahwa Engkau selalu bersama kami dan Engkau memiliki rencana yang indah untuk hidup kami. Berikanlah kami iman dan pengharapan yang teguh, sehingga kami dapat menghadapi setiap tantangan dengan penuh keberanian dan keyakinan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, hidup di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Kita seringkali dihadapkan dengan situasi yang tidak terduga, penuh dengan tantangan dan membuat kita menjadi khawatir. Rasa cemas dan takut akan masa depan bisa menggerogoti hati dan pikiran kita. Namun sebagai umat Kristen, kita memiliki sumber kekuatan, sumber pengharapan yang luar biasa, yaitu Allah Bapa kita. Renungan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana menghadapi ketidakpastian dengan iman dan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ya saudaraku, di zaman sekarang ini ada banyak hal yang membuat kita mudah merasa khawatir, mudah merasa cemas. Bagi banyak orang, hari esok adalah misteri tanpa ada yang bisa menjamin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahkan segala sesuatu yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya, direncanakan dengan matang untuk kita lakukan pada hari esok. Tetapi kenyataan yang terjadi sangat jauh berbeda dibandingkan dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dunia ini memang serba dalam ketidakpastian. Saudaraku, setiap orang dapat mengalami yang namanya kekhawatiran, mengalami takut, mengalami kecemasan. 3 kata negatif yang terkait erat dan saling digunakan sebagai sinonim akan perasaan yang tidak nyaman. Dalam krisis sekarang ini, kita mengalami banyak ketakutan, masalah kesehatan, masalah keselamatan, soal pekerjaan, soal keuangan, soal keluarga kita, dan masih banyak lagi yang membuat kita menjadi tidak tenang. Melalui rasa takut, soal kekhawatiran, soal kecemasan, seringkali membuat kita akhirnya kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita kita. Lantas bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyikapi akan situasi yang serba tidak pasti ini? Mari kita baca firman Tuhan pada Amsal pasal 3 ayat 5.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan ayat yang penuh dengan hikmat, mengingatkan kita untuk senantiasa percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apa artinya percaya penuh kepada Tuhan? Percaya penuh kepada Tuhan berarti memiliki suatu keyakinan yang teguh bahwa Tuhan selalu ada. Dia mengendalikan segala sesuatunya dan Dia memiliki rencana terbaik bagi hidup kita. Kita yakin bahwa Dia akan selalu menolong, memelihara, dan membimbing kita dalam segala situasi yang ada. Saudaraku, dalam sebuah wawancara dengan seorang psikolog yang mendampingi para korban, keluarga korban tentang kasus hilangnya pesawat Malaysian Airlines MH370 pada Maret 2014, disebutkan bahwa beban utama keluarga adalah soal ketidakpastian. Manusia tidak tahu bagaimana harus bersikap dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Kebingungan akibat ketidakpastian membuat emosi sebagian orang menjadi tidak stabil. Satu hari ia berpengharapan besar bahwa korban akan segera ditemukan. Tetapi esoknya ia merasa frustasi, merasa depresi karena ternyata kabar soal korban akan ditemukan tidak ditemukan sampai sekarang ini. Itulah yang mereka alami saat menunggu kabar hilangnya keluarga mereka akibat dari kecelakaan pesawat terbang tersebut. Ya saudaraku, apapun situasi dan keadaan kita, selalu kita ini butuh jaminan kepastian akan hari esok. Sebagai makhluk yang terbatas, ketidakpastian adalah suatu keniscayaan hidup, dan inilah kenyataan yang harus kita terima di dunia ini. Ketika hidup di dalam dunia yang fana ini, hidup dalam ketidakpastian. Dalam menghadapi ketidakpastian ini, tentu kadarnya berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada situasi yang sedang dihadapi oleh orang tersebut saat itu. Cara-cara orang menyikapinya juga berlainan antara satu orang dengan orang yang lain. Ada orang yang memilih untuk mengabaikannya, tetapi ada juga sebagian orang yang berusaha mencari jaminan yang semu melalui uang atau kekuasaan, dan ada juga yang akhirnya menyerah pada nasib, menyerah dalam keputusasaan, dan akhirnya dia akan menerima kekalahan dalam hidupnya. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab mengajarkan untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia bukan hanya Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu, tetapi juga maha baik dan mengasihi kita semua. Karena itu saudaraku, kita bisa beriman penuh kepada Tuhan tentang hidup dan masa depan kita. Tuhan berfirman, percayalah dengan segenap hatimu. Ini adalah sesuatu hal yang membuat kita tenang, karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang senantiasa menepati janjinya. Artinya, saudara harus percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia sanggup membuat mukjizat atas hidup kita.
Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Percayalah dengan segenap hatimu bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan sangat tahu akan masalahmu, soal kesusahanmu, soal kesedihanmu, soal sakit hatimu. Tetapi jangan lupa, Tuhan itu juga tahu jalan keluar atas masalahmu. Dan jalan keluar yang datangnya dari Tuhan itu adalah jalan keluar yang terbaik dan jalan keluar yang sempurna untuk kita. Percayalah dengan segenap hatimu bahwa Tuhan itu Maha Baik. Tuhan itu gembala yang baik. Dia menyediakan padang rumput yang hijau bagi kita, kawanan dombanya. Gada dan tongkatnya akan selalu melindungi setiap dombanya dari segala mara bahaya. Dan Tuhan juga memberikan peringatan keras kepada kita, yaitu janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini peringatan yang serius bagi kita, saudaraku. Kenyataan yang ada, seringkali saat ada masalah, saat ada persoalan yang ujungnya tanpa ketidakpastian, maka kita mulai khawatir. Kemudian dalam kekhawatiran tersebut, kita mulai mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan analisa kita sendiri, mengandalkan pertimbangan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan lagi. Inilah kesombongan kita, merasa mampu dan merasa bisa mengatasi dengan strategi kita sendiri. Padahal kita ini adalah manusia yang sangat terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita ini sering melakukan hal-hal yang akhirnya menuai kegagalan. Sementara Tuhan itu Maha Tahu. Tapi kita ini orang yang sok tahu. Sehingga seringkali saat kita mengandalkan kemampuan dan rancangan kita sendiri, hasilnya sangat mengecewakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat engkau merasa khawatir tentang apapun juga, katakan dengan imanmu ayat firman Tuhan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Supaya dengan sadar kita ini mengakui kelemahan kita yang serba tidak tahu, apalagi soal hari esok. Dan tidak sadar kita ini akhirnya akan melibatkan Tuhan. Karena memang hanya Tuhanlah yang tahu akan kepastian soal hari esok. Hanya dengan iman yang seperti inilah yang akan memampukan kita menjalani hidup yang menghasilkan buah-buah yang baik. Hidup kita tidak dikekang kekhawatiran akan masa depan. Kita juga tidak lagi dipenuhi dengan kebutuhan mengurusi diri sendiri dan mencari jaminan semu akan masa depan kita di dunia ini yang serba tidak pasti. Sebaliknya, kita bisa mengisi hidup ini untuk menjadi berkat bagi orang lain dan membawa mereka untuk menemukan Tuhan yang memegang hidup kita semua. Saudaraku, bagi Anda yang sekarang ini hidup dalam kekhawatiran, bagaimana harus menyikapinya dan menjalani kehidupan ini supaya tidak khawatir lagi. Mari kita baca firman Tuhan ini dan jadikan pegangan iman dalam hidupmu. Kita akan baca Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, firman Tuhan ini menjadi pengingat indah di tengah hiruk pikuk kehidupan ini. Rasul Paulus
dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengajak kita untuk menanggapi kekhawatiran dengan cara yang berbeda. Ayat ini bukan menyuruh kita mengabaikan masalah atau berpura-pura tidak ada kesulitan. Bukan begitu, saudaraku. Tetapi kekhawatiran adalah hal yang wajar terjadi dalam hidup seseorang, hidup kita juga. Namun, melalui firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6, mengarahkan kita untuk mengubah kekhawatiran, diubah menjadi doa dalam ucapan syukur. Janganlah kita terjebak dalam kecemasan. Kita diajak untuk menyatakan segala keinginan kita kepada Allah. Hal ini berarti bahwa semua hal, baik yang besar maupun perkara yang kecil, kepada Tuhan kita sampaikan dalam doa. Saudaraku, ayat ini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun situasi dan kondisi kita sekarang ini, terimalah kenyataan yang sedang engkau hadapi. Jangan engkau tolak keadaan yang sedang memburuk ini, karena ini adalah situasi yang nyata yang sedang engkau hadapi. Dengan menerima kenyataan masalah yang ada sekarang ini, langkah ini adalah cara terbaik untuk mampu mulai mengurangi rasa khawatir kita. Dalam hal ini, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, bukanlah hal yang sukar untuk dapat kita lakukan. Karena orang yang mengenal Tuhan tahu bahwa situasi yang mengkhawatirkan sekalipun tidak berarti bahwa Allah sedang meninggalkan umatnya. Tetapi justru anak-anak Allah tahu kepada siapa ia harus datang saat kekhawatiran melanda hidupnya. Ya, memang tidak mudah untuk memutar balik perasaan kita. Akan tetapi ini juga adalah bagian daripada suatu proses kita sebagai anak-anak Tuhan untuk semakin dewasa dalam menyikapi segala sesuatu, bahwa kemungkinan masalah besar yang akan terjadi dalam hidup kita bisa kita sampaikan dalam doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam situasi saat engkau sedang khawatir, katakan pada dirimu sendiri, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dan langkah selanjutnya untuk mengatasi kekhawatiranmu adalah berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, saat engkau khawatir, berharaplah pada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Artinya, melalui berdoa dan melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka berdoa itu menaikkan harapanmu. Berharap melalui doa adalah kata klasik yang sangat sering digunakan oleh orang-orang Kristen untuk menantikan sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Tetapi tidak hanya orang Kristen, mereka yang memiliki ideologi sekuler, berharap adalah sikap terbaik tanpa harus menguras energi dan memperburuk suasana yang terjadi. Karena berharap adalah salah satu usaha kognitif untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Dalam hal ini, orang-orang Kristen adalah ahli dalam berharap, suka menaruh harap terkhususnya kepada Tuhan. Namun tidak jarang pula orang Kristen yang sebelumnya berharap tetapi akhirnya karena goncangan, karena persoalannya semakin memburuk, dia mulai merasa khawatir, membuat pengharapannya akhirnya menjadi pudar, menjadi melemah. Bahkan akhirnya
dia berhenti berharap, dia menjadi putus asa. Untuk menemukan kembali sikap berharap ini, kita perlu datang kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memperbaiki sikap hati kita yang mulai dingin kepada Tuhan. Melalui firman, melalui pujian, melalui penyembahan, maka Roh Kudus akan memberikan pertolongan dan mendorong kita untuk kembali datang kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini kiranya dapat tidak dipandang sepele, tetapi lebih baik secepatnya saudaraku datang kepada Tuhan dengan doa, dengan nyanyian pujian, serta merenungkan dan membaca firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Nyatakanlah segala hal keinginanmu, apapun yang kita inginkan untuk kita raih dari Tuhan. Mari jangan berhenti berharap. Yang terbaik akan Tuhan sediakan bagi kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, ampuni segala kekhawatiran kami, ampuni atas segala keraguan dan perasaan putus asa kami, dan biarlah senantiasa kami ingat akan kebenaran firman-Mu agar kami tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Bahkan saat kami mulai khawatir, maka kami akan mulai berdoa dan melibatkan Engkau dalam masalah kami. Kami akan menaikkan harapan kami melalui doa-doa kami dalam ucapan syukur kepadamu. Bapa, sekarang kami menyadari dan percaya akan kasih dan rancangan Engkau yang baik dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong dan menghibur kami agar tidak mudah goyah dan hidup dalam kekhawatiran. Kami akan menjalani hidup penuh sukacita dan percaya akan pemulihan Engkau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus,
menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.